Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali kajian ilmu yang mulia ini, yang mana berkat karunia dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan ibadah demi ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang diantaranya adalah ibadah salat maghrib yang kita lakukan dengan berjamaah. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu wa syukru kulluh, atas nikmat taufik yang diberikan kepada kita semua sehingga kita sampai detik ini bisa istiqamah di dalam belajar ilmu agama, di dalam memahami urusan agama kita. Dan perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita mendapatkan kemudahan di dalam menempuh jalan mencari ilmu, ini pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Man yuridillah, yang dimaksudkan bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi, tidak. Kebaikan yang dimaksudkan, kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan seorang hamba tersebut menggapai ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut yang sampai detik ini kita dimudahkan untuk bisa istiqamah di dalam belajar ilmu agama. Kemudian salawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, menjunjung tinggi sunnah beliau, mendakwahkan sunnah beliau alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih dalam bab al-muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana insyaallah taala kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, yakni hadis muraqabah. Dikatakan dalam hadis ini, An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Dzar yang namanya adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar adalah kunyah, nama aslinya siapa? Akan bentuk perwujudan dari keimanan seorang muslim. Kemudian Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya kebaikan ini akan menghapusnya. Dan ini merupakan hak yang terkait dengan diri sendiri. Kita tahu yang namanya manusia tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Nabi menegaskan, kullu bani Adam khata', seluruh umat manusia keturunan Adam alaihissalam
ada tipe orang-orang yang sering melakukan kesalahan, kejelekan, keburukan, dosa dan maksiat. Ini menunjukkan fitrah manusia seperti ini. Sehingga ketika manusia mendapati dirinya terjatuh ke dalam gubangan dosa, maksiat, keburukan, kejelekan, maka solusinya adalah dia membersihkan dirinya. Dengan apa? Melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik, melakukan amal saleh. Karena sesungguhnya kebaikan dan amal saleh itu akan menghapuskan keburukan dan kejelekan yang telah pernah ia lakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan segala macam keburukan yang pernah ia lakukan. Dan di dalam ayat yang mulia Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa itu? Orang yang membersihkan jiwanya. Allah mengatakan membersihkan jiwanya ini terkait dengan apa? Hak pribadi dia. Ketika jiwa ini dibersihkan, ditazkiyah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan melalui sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka jiwa ini akan menjadi bersih kembali, menjadi putih kembali, sebagaimana keadaan ketika dia dilahirkan ke dunia dalam keadaan putih bersih. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini menunjukkan poin yang ketiga, hak yang terkait dengan orang lain. Artinya wajib bagi kita setiap muslim untuk bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik. Makanya dikatakan hadzal hadits yatadammanu thalathata huquqin. Hadis yang mulia ini mengandung 3 hak. Pertama, hak Allah. Yang kedua, itu adalah hak pribadi, hak diri sendiri, dan yang ketiga adalah hak orang lain. Taib. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini menunjukkan wajibnya takwa dan menjaga takwa tersebut dimanapun kita berada. Apakah ketika kita sendirian, ataukah kita berada di khalayak ramai, di tengah-tengah manusia? Apakah ketika kita berada di tempat-tempat yang mulia, ataukah tempat yang status hukumnya mubah, atau dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka kewajiban yang harus dijaga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam menjaga takwa ini membutuhkan keistiqamahan, membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan ightinamul muslim li awqatihi fil manafi'. Terkait dengan bagaimana seorang muslim memanfaatkan waktunya dengan hal yang positif. Apa kaitannya? Apabila seorang muslim dia menggunakan waktu-waktu dia, khususnya waktu yang senggang, waktu yang luang untuk hal-hal yang positif, maka dia akan bisa tegak di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi istirahat di jam kerja, dia pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ngobrol dengan yang lain. Dia pakai untuk salat duha dibandingkan kalau dia mampir ke warung ngambil kopi, minum kopi misalnya. Namun manakala seorang muslim tidak bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin ke dalam hal-hal yang positif, maka ini amat sangat rentan untuk menjatuhkan dia ke dalam perkara yang sia-sia, sehingga akan memutus rantai keistiqamahan dia di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin istiqamah, di antara kuncinya adalah memanfaatkan waktu yang luang dengan hal-hal yang positif.
Makanya Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai dari melakukan ibadah satu, maka beralih kepada ibadah yang lainnya. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim sampai ajal menjemput dia. Dengan dia menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjaga kestabilitasan iman dia. Iman sebagaimana sudah kita ketahui bersama sifatnya naik turun. Naik dengan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turun manakala kita melakukan dosa dan maksiat. Dan di antara perkara yang bisa menjadikan kita terjerumus ke dalam maksiat adalah menyia-nyiakan waktu. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan akan disibukkan dengan keburukan dan kemaksiatan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan, kejelekan yang pernah barangkali dilakukan olehmu dengan kebaikan demi kebaikan, dengan amal saleh. Kata Nabi, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu tadi. Dan yang kedua, ini merupakan perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, untuk selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Berapa banyak dahulu kita melakukan keburukan, kejelekan, maksiat dan dosa. Cara untuk menggugurkannya itu semuanya adalah dengan kita melakukan sebaliknya, dengan memperbanyak amal-amal saleh, khususnya perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila kita mencermati, tidak ada satupun dari waktu seorang muslim kecuali akan membuahkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali. Apabila kita amati pada dalam setiap aktivitas kita keseharian. Kita berjumpa dengan saudara kita, mengucapkan salam, assalamualaikum, termasuk amal saleh. Habis itu berjabat tangan, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, amal saleh. Kita pasang muka senyum, merupakan amal saleh. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu itu di hadapan muka saudaramu, ini merupakan sedekah. Belum lagi ketika kita bertanya atau ngobrol dalam hal yang positif, ini pun juga termasuk amal saleh bagi kita. Makanya sangat beruntung ketika kita mendapatkan diri kita di atas iman. Karena tidaklah ada satu detik pun yang berjalan bagi kita kecuali apabila kita bisa menggunakan, akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi yang mulia ini juga menunjukkan bahwasannya yang namanya kebaikan itu akan menghanguskan, menggugurkan keburukan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin akan menghanguskan, akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan. Sebaliknya demikian. Artinya kebaikan yang pernah kita lakukan itu pun juga nanti akan terhapus manakala kita melakukan keburukan, maksiat dan kejelekan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkabarkan ketika itu kepada para sahabatnya, akan ada nanti pada hari kiamat seorang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan pahala yang begitu besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan besarnya pahala yang ia dapat dengan amal saleh itu ya seperti gunung Tihamah. Kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, Allah menjadikan seluruh amal kebaikan ini hangus. Tidak ada bekasnya sama sekali. Padahal Nabi mengatakan kebaikan yang ia lakukan ya sebesar dan seagung gunung Tihamah atau Tihamah. Apa itu gunung Tihamah? Ada yang tahu? Tape nanti di browsing, cari di internet apa itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalannya sebesar ini tiba-tiba hangus, tidak ada bekasnya sama sekali. Kata Nabi, ketika dia sendirian dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sendirian, tidak ada orang di sampingnya, di depannya, di belakangnya yang menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hamba tadi melakukan perbuatan dosa dan maksiat tatkala dia sendirian. Makanya para ulama mengatakan, ya, dosa yang dilakukan oleh orang yang dia sendirian, tidak ada orang di sampingnya, itu akan menggugurkan amal-amal kebaikan dia. Kemudian kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhlak yang baik seperti apa? Akhlak yang baik adalah seperti yang diperintahkan dalam Islam. Maaf sebelumnya, karena sebagian adat masyarakat menilai apabila orang atau di antara bentuk kesopanan seseorang ketika ia berjalan di hadapan orang yang lebih tua, dia harus membungkuk. Dan itu dinilai oleh sebagian masyarakat kita ini adalah akhlak yang baik. Namun apakah hal ini dibenarkan dan dinilai baik oleh agama kita? Tidak. Mengapa demikian? Karena ini bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan akidah tauhid. Tidak dibenarkan siapapun itu untuk inhina namanya, sedikit merendahkan badannya atau memungkukkan punggungnya lantaran melewati orang yang lebih tua. Oleh karena itu, akhlak yang baik adalah akhlak yang sudah dijelaskan dalam Islam. Akhlak yang baik adalah akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis di atas adalah yang pertama, disukainya memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim dan mengingatkan kepada perkara yang menjadi kewajiban dia kepada Allah, kewajiban dia kepada dirinya, dan kewajiban dia kepada orang lain. Dan ini merupakan bentuk perwujudan dari salah satu dari 4 karakter yang tertuang di dalam surat Al-Asr, yakni apa? Wa tawassaw bil haq, dan yang selalu pesan memesan, nasihat menasehati terhadap kebenaran, saling mengingatkan. Dan karakter tersebut merupakan karakter orang yang mendapatkan kejayaan, kebahagiaan di akhirat kelak.
Makanya Allah mengatakan innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mendakwahkan kebenaran serta menasihati di atas kesabaran. Dan poin yang ketiga itu termasuk dalam faedah hadis yang kita sampaikan. Kemudian faedah yang kedua adalah selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu menghadirkan perasaan bahwasannya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan dia. Seharusnya seorang hamba selalu menghadirkan bentuk muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap dirinya dalam segala aspek kondisi, lini kehidupan dia, keadaan dia, dan di segala macam waktu yang ia lalui. Karena apabila seorang hamba dia selalu menghadirkan bahwasannya Allah melihat dia, mendengar dia, mengetahui apa yang ia lakukan, maka ia akan selalu menjaga perbuatan dia, selalu menjaga lisan dia, selalu menjaga alam pikiran dia, selalu menjaga hati dia. Beda halnya manakala seorang sudah tidak menghadirkan adanya muraqabatullah, maka seolah-olah dia bebas dari semuanya. Sehingga apa? Ketika ada bisikan syaitan, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Dengan catatan selama tidak terkait dengan haknya orang lain. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah, amal saleh dengan segala macam bentuknya yang kita lakukan, ini akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Selama apa? Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Contoh, ada orang mencuri motor orang lain. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, dan dia selalu memperbanyak amal-amal soleh dia. Namun motornya tidak dikembalikan kepada si punya, atau tidak mau mengganti. Maka dalam hal ini dosa yang ia lakukan, yakni merampas harta orang lain, tidak akan terhapuskan dengan amal-amal soleh yang selama ini ia kerjakan. Sampai kapan? Sampai dia mengembalikan hak tersebut kepada orang yang punya. Makanya catatannya tadi di sana dikatakan apa? Selama tidak terkait dengan hak orang lain. Kemudian yang keempat adalah wajibnya untuk bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Wajibnya seorang muslim untuk bermuamalah dengan akhlak yang terpuji kepada orang lain. Dari mulai dia senyum ketika berjumpa, ya, sampai tutur katanya, sampai perbuatannya tidak menjadikan sakit hati saudaranya, hati orang lain atau yang lainnya. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang ke-62. Hadis ini sanadnya kembali kepada seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu aku pernah berada di belakang Nabi suatu hari. Artinya dia pernah dibonceng oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di atas keledai. Faqala, lantas Nabi pun mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Kata gulam itu dimutlakkan kepada anak yang sudah selesai dari sapehan, yaitu 2 tahun ya. Anak kecil di sape itu biasanya usia berapa? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Ya, itu sapean yang sempurna. Artinya kata gulam itu dimutlakkan kepada anak yang usianya mulai 2 tahun sampai dia mencapai usia balik. Itu kata apa? Gulam dipakai. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengetahui bahwasannya yang ingin diajar ini siapa? Anak kecil yang belum bisa dan belum mampu untuk mendapatkan transferan ilmu yang begitu banyak, sehingga Nabi cukup mengajarkan beberapa patah kata. Maka dikatakan kalimatin, beberapa apa? Kata. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksudkan jagalah Allah di sini adalah jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apapun yang Allah perintahkan. Dan hindari segala apa yang telah Allah larang di dalam agama tersebut. Dan di dalam menjaga agama Allah ini dengan seorang istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, kata Rasulullah. Artinya selalu istiqamah kamu di dalam menjaga ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya bahwasannya apabila kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Baik. Perlu kita sampaikan di sini penjelasan dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizallahu taala. Yang pertama terkait dengan menjaga agama Allah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menjaga batasan-batasan Allah yang ada di dalam agama tersebut, serta melaksanakan seluruh perintah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam agama itu, dan menjaga diri dari melakukan kemungkaran dan menerjang batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini meliputi menjaga perkara yang Allah wajibkan dan menjaga diri dari segala macam dosa dan maksiat. Yang kedua, ini macam yang kedua adalah seorang menjaga anggota badannya dari mulai pandangannya, dari mulai penglihatannya, pendengarannya, lisannya, tangan dan kakinya, atau bahkan kemaluannya dari perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan hak-hak Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Yang kedua adalah terkait dengan diri sendiri, menjaga dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
balasan ketika seorang itu menjaga agama Allah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala pun ada dua macam. Yang pertama adalah Allah menjaga dia ya untuk selalu berada di atas kebaikan dunia dan akhirat. Dunia di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari berbagai macam keburukan, kejelekan yang barangkali menimpanya. Yang di antaranya hal ini dibuktikan dengan Allah mengirim para malaikatnya untuk menjaga badan dan tubuh manusia. Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ya itu terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya, menjaga tubuh dia, menjaga badan dia, baik dari depan, dari belakang, yang mana Allah perintahkan mereka untuk menjaga manusia itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah penjagaan yang berbentuk ya keimanan. Hafizallahu lil abdi fi dinihi wa imanih. Allah menjaga keimanan dan agama dia dari apa? Dari syubhat dan juga dari syahwat. Macam yang pertama, Allah menjaga dari segala macam keburukan. Dengan Allah tempatkan dia di atas kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang terkait dengan keimanan seseorang. Sehingga ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah niscaya Allah akan menjagamu. Urusanmu di dunia ini maupun nanti kelak di akhirat, dan juga Allah akan senantiasa menjaga keimananmu. Kemudian Nabi kita mengatakan ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Artinya apa? Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ya perintah-perintah Allah. Tajidhu tujahak. Niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya ketika kamu membutuhkan Allah, maka pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamamu, akan selalu menolongmu dimanapun kamu berada. Yahfazuka wa yansuruka. Allah akan bersamamu, menjagamu, menolongmu, membantumu dan menguatkan keimananmu. Dan ini merupakan ma'iyatullahil khassah, merupakan kebersamaan Allah secara khusus kepada hamba-hambanya yang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan ini? Kita azan salat Isya, kemudian kita lanjut lagi.
Iya, kita lanjutkan. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta apapun dari urusan duniamu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lainnya. Jangan kepada makhluk, karena makhluk notabene miskin, tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Allah Maha Kaya. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu meminta pertolongan, kata Nabi, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah olehmu wahai Abdullah bin Abbas, bahwasannya kalau seandainya umat ini mereka berkumpul untuk mendatangkan sebuah manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidaklah mereka bisa mendatangkan dengan suatu manfaat kecuali jika itu sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Kebalikannya, wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in, dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan kepadamu sebuah mudarat, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Manusia mereka semua berkumpul untuk memberikan mudarat, selama itu bukan menjadi takdir yang Allah tentukan untukmu, tidak akan pernah bisa mengenaimu. Demikian pula kalau seandainya seluruh umat manusia mereka berkumpul mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, namun tidak ada ketentuan takdirnya di sisi Allah, tidak akan mungkin pernah itu terwujud bagi dirimu. Kita lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika mereka orang-orang kufar musyrik Makkah bersepakat untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika beliau di rumahnya di malam hari dalam kondisi tidur, apa yang terjadi? Apakah mereka orang-orang kufar musyrik Makkah ketika itu sukses di dalam menjalankan makar mereka? Tidak. Justru Allah menyelamatkan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memudaratimu, untuk membunuhmu, selama Allah tidak menakdirkan hal itu, tidak akan mungkin terjadi. Di sini mengajarkan kepada kita bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita jaga. Mengapa? Karena kita di sini
di masyarakat yang notabene suku Jawa yang memiliki berbagai macam kepercayaan. Artinya, ya, bahwasannya manakala seorang yang menginginkan adanya sebuah hajatan barangkali yang bertepatan dengan zaman tertentu, hari atau bulan tertentu, yang menurut persepsi mereka akan datang bala, ya, maka dalam hal ini Islam mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seangker-angkernya hari menurut persepsi masyarakat Jawa, kalau seandainya Allah tidak menakdirkan kita terkena keburukan, tidak akan pernah kita tertimpa. Semulia-mulia hari misalnya, kalau seandainya Allah menakdirkan kita tertimpa musibah, pasti akan terkena musibah. Berapa banyak mereka yang melaksanakan pernikahan di notabene hari yang diwanti-wanti oleh mereka, hari yang bahaya, namun kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Bahkan sebaliknya, berapa banyak mereka yang mengadakan acara walimah nikah di hari-hari yang menurutnya hari yang luar biasa, namun ternyata terdapat bala musibah. Dan ini yang harus kita fahami, bahwasanya tidak ada satupun kebaikan dan keburukan datang kepada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita betul-betul memahami hal ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Mengapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah ada takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan rufi'atil aqlam, ya. Pena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya takdir seluruh makhluk hidup, ya, sudah tertuliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya sudah ada takdir seluruh makhluknya. Ini menunjukkan begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering, sudah tercatat semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertinggal sedikit pun. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ihfazillaha tajidhu amanak, jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati dia, yakni Allah, di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah, ingatlah kepada Allah ketika kamu lapang, niscaya Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibah, dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang luput darimu tidak akan mungkin pernah menimpamu. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan perkara yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset sama sekali darimu. Pasti kamu terkena. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah, ya, bahwasannya kemenangan itu diiringi dengan kesabaran. Kesuksesan jalan yang keluar itu pasti diiringi dengan ujian. Dan ketahuilah bahwasannya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di awal dakwahnya apa yang terjadi? Mendapat berbagai macam teror, tuduhan, siksaan, pengusiran. Sulit dakwah beliau ketika itu di kota Makkah. Banyak tantangannya. Tidaklah Nabi mendakwai pembesar orang-orang musyrik ketika itu kecuali dilecehkan. Bahkan ketika beliau mendakwai penduduk kota Taif, diusir, dilempari batu dari kota tersebut. Namun apa yang terjadi? Dengan kesabaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan, maka Nabi mendapatkan kemenangan.
Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim, yang ditunjukkan dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan ini yang harus apa? Kita fahami. Masa Ustaz dari dulu nasibku kok ngene-ngene tok Ustaz. Ini menunjukkan ketidakada sabarannya di dalam hati dia. Kalau seandainya dia bersabar dan berusaha, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang beriman, yang beramal saleh, yang bersabar di atas ujian demi ujian. Taib, di antara faedah hadis yang bisa diambil adalah dianjurkan dan dicintai untuk mengajarkan manusia akan ilmu yang bermanfaat dengan kata-kata yang singkat. Ya. Dianjurkan dan disunnahkan khususnya bagi ahli ilmu untuk mengajarkan manusia dengan kata-kata yang singkat, yang mudah dihafal dan gampang difahami, khususnya ketika kita mendidik anak kecil. Makanya Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana menterbiah anak kecil, ya. Dari sisi isi, pertama kali yang Nabi ajarkan apa? Akidah. Dan ini yang harus kita apa? Kita lakukan. Bukan kita ajarkan berhitung, nah 1 kali 1 1, 1 kali 2, 1 kali 3, tidak. Bukan kita ajarkan apa? What is your name? Siapa namamu? Tapi akidah dulu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena ini sangat penting, ya. Dan di dalam mengajarkan mereka adalah dengan sesuatu yang singkat, yang pendek namun padat maknanya. Ihfazillah yahfazka. Ini versi apa? Arabnya. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk mendidik anak-anak kecil di atas ajaran Islam, seperti yang kita singgung barusan. Mengapa anak kecil, ya, ditekankan untuk kita ajarkan ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah akidah? Karena ketika anak kecil itu belajar akidah di usia relatif masih sedikit, dan di pikiran dan hati yang mereka masih bersih, maka ini akan menempel dia sampai tumbuh dewasa. Makanya para ulama mengatakan, ya, mendidik anak ketika masih kecil itu seperti seorang mengukir di atas batu. Artinya apa? Orang kalau mengukir di atas batu barangkali butuh ekstra, kan keras batu itu, ya. Demikian pula anak kecil, ya, dikasih tahu sekali, iya, ketika itu besok balik lagi. Tidak wajar anak kecil. Namun hasilnya apa? Itu akan selalu dibawa sampai dia tumbuh dewasa. Orang kalau mengukir di atas batu, hasil ukirannya cepat hilang tidak? Kecuali batu nisan, biasanya cepat hilang. Tapi kalau batu asli, lama hilangnya, bahkan tidak pernah hilang. Antum lihat prasasti-prasasti, ya, khususnya peninggalan kerajaan dahulu yang ada di Indonesia, itu masih ada apa? Bekas-bekas apa? Pahatan mereka, ukiran mereka. Lama hilangnya. Nah, demikian ketika kita mendidik mereka apa? Anak kecil. Kemudian faedah yang ketiga adalah sebuah balasan tergantung kepada amal. Ketika Nabi mengatakan jagalah Allah, ya, artinya seorang dia berusaha untuk menjaga agama Allah. Maka apa balasannya? Apa yang Allah berikan kepada dia? Allah akan menjaga dia dari segala macam keburukan. Allah akan menjaga keimanan dia dari berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat.
Kemudian faedah berikutnya, wajib hukumnya bagi seorang hamba untuk mencari keridhaan Allah walaupun harus menuai kemurkaan manusia. Wajibnya mencari keridhaan Allah walaupun harus menuai kemurkaan manusia. Ini merupakan kaidah yang sangat agung yang bisa menjadikan kita menjadi mukmin yang sejati. Artinya apa? Kita benar-benar kokoh dan tegak di atas kebenaran, tidak goyah. Walaupun masyarakat, walaupun manusia memberikan banyak sekali kata-kata, tuduhan, teror ataupun yang lainnya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ridhonya manusia perkara yang sulit untuk digapai. Dikatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu merupakan perkara yang sulit untuk dicapai. Kenapa? Manusia relatif. Barangkali satu dusun mengatakan baik, belum lagi dusun yang lain belum tentu dia mengatakan baik pula. Masyarakat yang berada di negara kita mengatakan baik, belum tentu di negara lain dikatakan baik. Lantas manusia siapa yang dijadikan barometer dalam hal ini? Tidak ada. Oleh karena itu, di dalam kita mengarungi samudra kehidupan, maka hendaknya misi kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tancapkan dalam hati kita yang paling mendalam. Walaupun menuai kemurkaan manusia. Murkanya manusia sifatnya sesaat, sementara. Kok misalnya kita andai-andaikan dengan batasan waktu sampai kita meninggal selesai sudah murkanya manusia. Namun kalau murka Allah, apakah terbatas di dunia saja? Tidak, berlanjut sampai akhirat. Kalau Allah murka kepada manusia itu, di dunia Allah azab, di akhirat pun Allah azab. Baik. Kemudian kita tambah satu lagi, kita tambah satu lagi. Hadis berikutnya, hadis yang ke-63. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Rawahul Bukhari. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya, kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang mana amalan itu lebih kecil daripada rambut di mata kalian. Ini merupakan kata kiasan yang menunjukkan bahwasannya berapa banyak di antara kalian melakukan sebuah amalan-amalan yang kalian anggap remeh. Artinya apa? Amalan buruk, amalan jelek, dosa yang kalian anggap sangat remeh di mata kalian. Kunna na'udduha, dahulu kami, yakni Anas bin Malik dan juga pembesar para sahabat, menilai perkara yang kalian anggap remeh itu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, minal mubiqat, termasuk perkara yang membinasakan. Artinya terjadi perbedaan yang begitu besar pada zamannya sahabat dengan zaman-zaman setelahnya. Pada zaman sahabat
ya, mereka para sahabat amat sangat takut sekali melakukan dosa dan keburukan. Namun pada generasi setelahnya, dosa yang dianggap oleh sahabat merupakan dosa yang membinasakan itu diremehkan, hanya dipandang apa? Sebelah mata. Ini menunjukkan bahwasannya nilai takutnya dia kepada Allah amat sangat kecil, sehingga ia memandang kemaksiatan itu adalah sesuatu yang remeh. Beda dengan sahabat. Sahabat memiliki rasa takut kepada Allah yang amat sangat luar biasa, sehingga mereka memahami bahwasannya perkara atau maksiat atau dosa walaupun ini kecil, namun ini merupakan perkara yang agung di sisi Allah. Bukan karena semata-mata maksiat itu, tapi karena dia melakukan apa? Pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kepada Allah bukan melihat kepada apa? Perbuatan yang dilarang. Dan ini pun juga terjadi pada zaman kita sekarang. Berapa banyak di antara kita yang memandang apa? Remeh, menganggap apa? Remeh, padahal jelas itu dosa, maksiat, keburukan. Maka di sini dikatakan di antara faedah hadisnya adalah al-istighfafu bidzam yadullu ala qillatil khasyah. Meremehkan sebuah dosa ini menunjukkan kecilnya rasa takut dia kepada Allah. Wa huwa amaratun nifaq. Dan hal ini merupakan salah satu tanda adanya sifat kemunafikan dalam diri dia. Sebaliknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yakni para sahabat menganggap sebuah dosa ya itu sesuatu yang besar. Mengapa? Karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah yang begitu agung. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang mukmin yang sejati, manakala ia melihat sebuah dosa, ya, seolah-olah dia ya duduk di hadapan gunung yang menjulang tinggi dan begitu besar, dan dia takut kalau gunung itu menimpanya ke belakang gunung. Ini mukmin yang sejati, melihat dosa seperti apa? Gunung yang berada di hadapannya, seolah-olah ya gunung ini akan apa? Menimpa dia. Beda dengan orang yang fajir, orang yang pendosa. Dia melihat dosa-dosa yang ia lakukan, taubahnya seperti lalat di hidung dia. Padahal dosa yang ia lakukan termasuk dosa-dosa besar. Sehingga kalau kita mendapati diri kita menganggap remeh sebuah dosa, berarti diri kita ini memiliki rasa takut yang sangat rendah dan kecil kepada Allah. Dan yang kedua, kita belum bisa menjadi mukmin yang sejati, yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik keadaan kita, semakin bisa istiqamah dan semakin bisa menghadirkan muraqabah di setiap keadaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut kepadanya
yang amat sangat agung sehingga kita tidak menganggap remeh satupun dosa yang ada di hadapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dengan amal soleh yang kita lakukan ini. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.